Rumah saya itu memang waktu itu yang ngasih tahu Emilia Contessa. Itulah ada rumah dikontrakin. Nah, itu. Lebih tepatnya begitu. Ya, oke, tapi kalau bayarin ya enggak lah gitu. Kayak melarat banget mereka. Waktu itu udah Dewa 19 loh. Tahun 99 itu udah Dewa 19 udah ngetop banget gitu loh. Berarti mungkin Pak De merasa mungkin agak kesenggol Loh karena ya jelas kesenggol kan, kalaupun itu ceritanya benar, kalaupun itu benar ya dibayarin misal gitu ya, itu namanya insinuasi gitu loh, menceritakan sesuatu tapi maksudnya nggak begitu, gitu. kemudian yang terus, tapi nah tadi kan Pak De bilang saya siap membela Inara Rusli. Membelanya apa nih Pak De? Ya macem-macem ya, maksudnya macem-macem gitu. Karena kan netizen gak ada yang belain dia Pak De. Ya makanya justru karena nggak ada yang belain dia, makanya saya yang bela. Kalau udah banyak yang belain buat apa ya kan? Ini Ya kan kan? viral tuh. Mas ini ngomong kayak gitu. Teh Mulan ngomongin gitu Pak. Ya marah-marah lah. Ngapain sih ngurusin gitu katanya. Orang sengaja ngomongnya juga cuma 3 detik ngomongnya. Ngomongnya 3 detik viralnya 2 hari 3 hari. Terus habis itu udah nggak boleh ngomong gitu lagi apa gimana Pak De? Ya boleh aja lah. Boleh Terus aja. komen pada Teh Mulan hati-hati gitu. Kalau saya sih lebih setuju Ina Rusli di poligami sama Virgon gitu daripada di poligami sama yang lain kan ya kan. Semangat bener. Mm-mm. Makasih Pak De. Ya, iya. Seru banget. Pak De mungkin ini aku boleh tanya tentang ini gak sih? Boleh. Boleh. Ini dulu kali ya Pak De. Ini bagaimana Pak De ini perkembangannya udah kayaknya udah hampir jadi semua udah berjalan ya Pak De. Ya ini salah satu produk Dewa 19 Restografi yang berbintang 5. Jadi Dewa 19 kopi Dewa itu ada berbagai macam. Jadi kalau yang bintang 3 itu namanya kopi Dewa, bintang 2 namanya kopi Dewa gitu ya. Atau Wisma Dewa. Kalau ini Dewa 19 Restografi yang bintang 5 itu. Posisinya di Kemang Raya 81. Jadi memang ini yang restoran yang high classnya lah, high class daripada Dewa 19 Restografi. Rencananya grand opening tanggal 4 rencananya, 4 Februari. Ini berarti grand opening juga akan mewah-mewahan juga Pak De. Karena seatnya terbatas, nggak banyak, ini 100 undangan aja, 100 undangan. Mengundang siapa aja mungkin Pak De. Belum tahu, ya. Tentunya mengundang yang berpotensi untuk kembali lagi lah gitu, mengundang orang-orang yang kira-kira memang mengerti maksud daripada tempat ini gitu. Tempat ini tuh bisa dibilang restoran yang culture restoran lah, culture gitu. Nah ini kan culture. Ini konsepnya ini Pak D banget. Mungkin ini semuanya Pak D yang turun sendiri untuk Iya, aku 3 bulan setup ini sendiri semuanya, semua posisi letak, semua posisi semuanya tuh aku semua, nggak ada desainer, jadi ya aku sendiri semuanya. ini kan banyak banget Pak D. Sampai detail-detailnya juga ini Pak D semua. Aku semua. Mungkin konsepnya dari mana sih Pak D mungkin? Sebenarnya ini restoran yang musikal ya, restoran yang musikal. Ada kita ngeplay video klip Dewa 19 maupun lagu-lagu barat ya. Dan tentunya restografi itu maksudnya restoran yang banyak fotografinya gitu. Banyak lukisan juga. Jadi tempat culture lah gitu, tempat culture. Pak D mungkin masuk ke postingan Pak D ini. Hmm. Mungkin Pak D ingin meluruskan nggak? Oh iya dong, saya harus meluruskan. Saya nggak tahu itu wawancara kapan. Cuman memang harus diluruskan bahwa apa yang dibilang itu kan kalaupun itu eh, kalaupun itu benar ya, semisal ceritanya benar, itu tetap berbau insinuasi
gitu kan, insinuasi di mana meskipun ceritanya benar ya, tapi ini kan salah ceritanya. Kalaupun ceritanya benar itu insinuasi di mana diceritakan untuk apa ya, untuk memberikan kabar bahwa dulu itu seolah-olah untuk ngontrak rumah aja nggak punya duit gitu ya kan, seolah-olah kan gitu. Jadi kalaupun itu ceritanya benar, kalaupun itu cerita benar, saya tetap melihat itu adalah sebuah insinuasi. Jadi kalau yang belum tahu soal insinuasi ya nanti Google aja apa itu insinuasi. Tapi ini ternyata bukan kebenaran, ini fakta yang nggak ada gitu. Jadi alhamdulillah saya dulu memang ngontrak rumah dulu waktu itu ya, tapi bukan berarti nggak punya duit buat ngontrak gitu kan. Waktu itu ngontrak rumah Pondok Indah juga lumayan gitu. Jadi ceritanya itu tidak benar gitu, bahwa saya sendiri juga nggak tahu ngapain, kenapa mesti bawa cerita-cerita lama gitu, seolah-olah hidup kita itu dulu miskin, ngontrak rumah aja nggak bisa, sampai Emilia Contessa harus bayarin. Itu yang apa, harus diluruskan gitu, harus diluruskan. Maka dari itu saya ya cukup geram juga, makanya saya harus kasih informasi melalui Instagram. Mungkin kalaupun itu kurang luas beritanya, mungkin saya akan cari waktu untuk jumpa pers bahwa pernyataan itu adalah pernyataan yang menyesatkan gitu. Tapi Pak De menonton langsung video tersebut, memang sepertinya mungkin dulu memang akrab dengan Emilio Contessa atau bagaimana? Rumah saya itu memang waktu itu yang ngasih tahu Emilia Contessa. Itulah ada rumah dikontrakin. Nah, itu. Lebih tepatnya begitu. Ya, oke, tapi kalau bayarin ya enggak lah gitu. Kayak melarat banget mereka. Waktu itu udah Dewa 19 loh. Tahun 99 itu udah Dewa 19 udah ngetop banget gitu loh. Berarti mungkin Pak De merasa mungkin agak kesenggol Loh ya jelas kesenggol kan, kalaupun itu ceritanya benar, kalaupun itu benar ya dibayarin misal gitu ya. Itu namanya insinuasi gitu loh. Menceritakan sesuatu tapi maksudnya nggak begitu gitu. gitu. Oke, tapi mungkin pada zaman dahulu memang dekat juga dengan Emilia atau bagaimana? Atau juga mungkin dalam rumah tangga sering ngobrol juga? Ya enggak sih, biasa-biasa kan, karena kita dekat karena sama-sama Jawa Timur kan. Nah kebetulan saya waktu ngerjain albumnya Denada waktu itu tahun 1999 itu mampir ke rumahnya Emilia Contessa yang juga kontrakan. Jadi waktu itu di situ tuh di rumah itu Emilia Contessa tinggal bersama Denada di yang jalannya sama saya. Jalannya sama rumah saya sekarang. Nah, sekarang rumahnya Denada dan Emilia Contessa sekarang itu jadi garasi saya sekarang. Oh, Nah, gitu. Jadi karena main di rumah Emilia Contessa, terus Emilia Contessa kasih tahu itulah ada dikontrakin di situ. Nah, baru saya lihat itu. Jadi Emilia Contessa memberikan informasi bahwa ada rumah dikontrakin di yang waktu itu, yang sekarang jadi rumah saya tinggal sekarang gitu. berarti itu posisinya rumah yang di Yang sekarang ini yang saya tinggalin gitu. berarti tadinya ngontrak terus sudah kebeli. Yes, gitu. Ngontrak dari 99 sampai 2001. Terus 2001 kebeli gitu. Oke. Pak De, mungkin tadi kan Pak De bilang ada arah lain. Mungkin Pak De mengarahnya Ya saya ngelihatnya insinuasi itu sering terjadi memang. Saya sering melihat insinuasi, saya sering bilang sama anak-anak, sama Al, sama El ya. Kenapa sih harus ada insinuasi terus gitu loh. Insinuasi itu memang kadang tidak menyebut nama, ya kan? Kadang tidak menyebut nama. Insinuasi kadang-kadang seolah-olah menceritakan sesuatu fakta A, padahal maksudnya menjelaskan fakta B. Itu insinuasi itu seperti itu gitu. Dan itu sering terjadi. Dan kali ini saya nggak terima kali ini gitu loh. apa respon anak-anak mungkin Pak De? Pak De kan sudah menyampaikan juga kan bahwa ada kekeliruan lagi. Ya anak-anak sih nggak berani komplain ke saya ya, sampai saat ini nggak berani gitu. Ya karena memang faktanya memang itu fitnah kok, ya kan? Faktanya itu fitnah. Tuh. Dan mungkin saya lagi berpikir untuk jumpa pers sehingga pemberitaannya ini lebih lebar gitu, nggak cuman hanya di Instagram saya gitu. Kenapa mungkin Pak De? Apa karena
karena dari posisi POV Pade kan juga mungkin sebelah terus menerus, karena kan kemarin juga Pade sempat bikin video kompilasi. Ya makanya itu saya terus terang nggak bisa diem gitu loh. Kali ini saya nggak bisa diem dengan insinuasi itu terus. Terus tapi netizen ada lagi aja Pade, katanya mungkin Pade lupa kali, kata ingatan perempuan lebih hebat. Oh nggak mungkin saya lupa, nggak mungkin saya lupa. Nanti bicara sama manajer saya lah. Saksi. Ada tadi situ. Oke, Pade, ada lagi juga netizen yang bilang kenapa sih kalau setiap ada acara anak-anak pasti ada aja abis itu. Mungkin kenapa Pade? Ya nggak tahu, ya nggak tahu. Pokoknya saya selalu akan eh, bercerita sesuatu yang benar gitu. Kalau itu memang fitnah ya fitnah. Tapi ada Gitu. pesan nggak Pade buat sebelah, karena kan udah lama banget ya kan Pade masih. Ya makanya itu sekarang hati-hati lah kalau ngomong gitu ya. Jangan bawa ya cerita, apalagi insinuasi itu yang menjengkelkan. Ini juga salah satu self defense Pade juga nggak sih, karena sudah bertahun-tahun sekarang juga punya bayi, punya cucu ya kan. Ya, ya gimana caranya pokoknya supaya tidak ada lagi ocehan-ocehan lagi lah gitu. Audio Jungle.